Sampai sekarang Kayla sebenci ini sama saya. Saya nggak perlu ngajarin dia apapun, Mas. Kayla udah besar kok. Dia tahu mana yang buruk dan mana yang baik. Tadi kamu bilang apa? Kayla keluar dulu sebentar ya. Apa mau bicara sama mama kamu? Enggak. Bawa Kayla. Aku sudah bawa Kayla untuk ketemu sama kamu, Mas. Tolong sekarang kamu lepasin Raina ya. Tepatin janji kamu. Nggak semudah itu nih ya. Maksud kamu? Kamu mau bertindak culas ya? Mas, Raina itu masih kecil. Raina itu seumuran Kayla, Mas. Tolong dong, Mas, jangan tega. Kamu udah janji, Mas. Maafin Mama ya, Al ya. Mama agak shock dengar kondisi Rena. Askara belum ditemukan, terus knowing kondisi Rena yang seperti ini. Tapi Mama janji, Mama akan bisa menahan emosi Mama dan Mama akan berusaha sekuat mungkin untuk membantu kamu mencari Rena dan juga Askara. I'm sorry, Mama tadi sampai nangis seperti itu. Karena memang bersedih pun juga tidak akan membantu apa-apa. Lebih baik kita berusaha untuk mencari mereka berdua ya. Bantu kamu. Aku cuma kepikiran caranya buat ngelawan Permadi. Mas Al, Kiki juga mau bantuin Mas Al sama Ibu. Kiki bakal ngelakuin apapun, yang penting Rena sama Askara bisa pulang lagi ke rumah ini, Mas. Iya Pak Bos, saya juga mau ikut bantu, Bu Bos. Saya akan kerahkan teman-teman saya semua di jalanan untuk mencari Rena dan juga Askara. Kalaupun saya harus berhadapan dengan orang-orang jahat, saya bersedia, saya akan turun langsung juga Pak Bos. Saya juga Pak, tolong libatkan saya Pak, untuk membantu mencari Rena dan Askara sampai ditemukan kembali Pak. Terima kasih. Udah selalu support saya. Thank you ya kalian. Sorry Mama, jadi ingat Elsa pernah bilang kalau Permadi itu ada hubungan pekerjaan dengan Elsa. Mungkin kita bisa temuin Elsa untuk bertanya-tanya lebih lanjut mengenai Permadi. What do you think? Oh, serius? Ya. Kita bisa temuin dia. Tapi kalau sekarang kayak nggak enak pasti mah. Lagi berduka kan masih. Ya sih. Apalagi kalau misalkan kita bicara sama Elsa, kita harus diam-diam juga. Aku nggak mau lah sampai Papa dengar masalah ini. Kenapa harus diam-diam, Al? Maksudnya, oke, Mama mengerti Pak Surya dan juga Elsa sedang dalam keadaan berduka, tapi mereka berdua juga menyayangi Rena. Rena itu cucunya Pak Surya juga, ponakan dari Elsa. Kalau kita tidak melibatkan mereka berdua dan memberitahu mereka kondisi Rena yang sebenarnya, itu juga akan salah, Al. Sekarang kamu dan Kayla sudah ada di rumah saya. Jadi buat apa saya kasih Reina secara cuma-cuma kepada Aldebaran? Saya akan gunakan Reina untuk menguras semua harta kekayaan Aldebaran. Kamu itu benar-benar licik ya, Mas.
Aqua dulu. Aqua, du 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 du. Siapa? Adi. Di mana Anda? Kasih tahu posisinya, saya ke sana sekarang. Nggak semudah itu saya kasih tahu lokasi keberadaan Reina yang sekarang, Pak Al. Nggak semudah itu. Karena sekarang permainan sudah berubah. Ya, dengarkan saya ya. Saya bisa dengan mudah melaporkan Anda ke polisi. Detik setelah Anda menutup telepon ini, bisa jadi putri kesayangan Anda, Reina, nggak akan ada lagi di dunia ini, Pak Aldebaran. Jadi jangan main-main sama saya. Permadi. Jujur saya udah muak sama permainan Anda ya. Jangan pancing emosi saya, Permadi. Anda nggak tahu siapa saya. Dan Anda pun bukan lawan yang pantas untuk saya hormati, Permadi. Memenangkan anak kecil. Saya nggak peduli. Sama sekali nggak peduli. Ini hukuman untuk Anda. Karena Anda sudah berani mempermalukan saya di depan umum. Anda yang mempermalukan diri Anda sendiri. Saya hanya membela diri. Bukan cuma itu, Pak Al. Anda juga sudah berselingkuh sama istri saya. Anda sudah mengajari Mia, istri saya, untuk berani melawan saya. Permadi. Cari tahu dulu baru ngomong ya. Jangan asal fitnah. Saya hanya cinta dengan istri saya. Meskipun istri saya sudah meninggal. Dengarkan itu dan pahami ya. Saya tidak pernah berselingkuh dengan siapapun. Sekarang gini, to the point aja. Maunya apa? To the point. Oke, saya suka itu. Reina, putri Anda itu nggak senilai 10 miliar seperti yang Anda bilang dan Anda janjikan ke semua orang. Pak Aldebaran, saya mau lebih dari itu. Saya mau seluruh harta kekayaan Anda diberikan kepada saya. Baru saya akan berikan Reina ke tangan Anda. Bagaimana? Apakah seorang Aldebaran Alfahri rela memberikan seluruh harta kekayaannya demi mendapatkan putrinya yang tersayang? Ambil. Ambil semua harta saya, ambil. Saya nggak pernah takut miskin. Dengerin itu ya. Saya tidak pernah takut miskin. Saya cuma kasih 2 pilihan kepada Anda. Silakan Anda menentukan pilihan Anda dan setiap pilihan ada resikonya, Pak Al. Terserah Anda. Saya kasih Anda waktu 2 hari. Dan pada saat itu, Anda sudah menentukan pilihan Anda. Apakah Anda kehilangan seluruh harta kekayaan Anda? Atau Anda kehilangan putri Anda, Reina, yang tersayang? Yang di luar masuk. Jangan pikir kamu akan selalu berhasil melakukan kejahatan-kejahatanmu ya, Mas. Kalian bawa Nia dan Kayla ke rumah sementara mereka. Siap, Bos. Siap. Kamu mau kemana? This guy, ya ini siapa? Permadi. Kalau ada depan mama akan tampar dia. Kurang ajar sekali dia. He's so crazy. No. Yeah, I know. But
This guy is kelewatan sekali cara bicara dia ngomong seperti itu dan menggunakan anak kecil untuk menjelaskan. God. Cara aku susun strategi. Ja, tolong siapin mobil ya. Saya Mama mau ke rumah Papa Surya untuk bicara sama Elsa. Baik, Pak. Permisi, Pak. Bu, Ki, Herna. This Permadi guy is so crazy, seriously. Rek, lu tau nggak? Adek Askara seneng ya lihat kakak belajar gerakin jari tangan aku. Kakak harus bisa gerakin jari dek, biar kakak bisa menulis dan kasih tahu ke semua orang apa yang lagi kakak pikirin. Ayo Nan, ayo gerakin lagi jarinya. Ayo sayang. Alhamdulillah. Sekarang Non bisa gerakin sendiri jari-jarinya. Ya meskipun cuman jempol sama jari telunjuknya dulu ya. Tolong ambilkan aku pena dan kertas Binina. Aku pengen bisa menulis. Non Rena minta tolong Bibi buat ambilin pulpen. Iya, Binina, tebakan Bibi benar. Non Rena mau belajar nulis. Oke, bentar tunggu ya, bentar. Nah, ini udah ada kertas, terus juga pulpen dan mejanya. Coba Kakak Lena belajar. Sini sayang, tangannya. Ya. Makasih Binina, Bibi memang baik sekali dan selalu ngertiin aku. Aku akan tulis kata, tolong antarin aku pulang ke rumah Pondok Pelita. Ayo sayang, iya. Kamu belajar tulis ya? Iya. Kakak mau nulis apa nih adek? Coba kita lihat. Kakak nulis apa nih ya? Ya. Ya Allah, susah banget nulis hurufnya. Tolong kuatin tangan aku ya Allah, biar aku bisa menulis. Adek, kakak udah bisa nulis huruf T. Adek, lihat dong ini. Hei, wah. Ya, pulpennya jatuh. Kenapa tangan aku kaku banget? Iya, hore. Kakak udah bisa menulis huruf T. Gak apa-apa ya, sedikit-sedikit aja dulu pelan-pelan. Nanti juga bisa kok. Iya, Bi. Kalian berdua langsung kurung mereka di kamar ini. Siap, Mas, bawa mereka. Jangan kurung aku sama Kayla, Mas. Ma, jangan kurung Kayla sama Mama. Ayo bawa mereka. Mas. Mari, Bu. Binina dipanggil sama bos tuh. Iya, Mas. Aduh, kenapa aku dipanggil sama Pak Permadi ya?
Apa mungkin gara-gara aku nekat nelpon Mas Indra tadi, aku jadi takut. Tapi kalau aku nggak keluar, nanti Pak Permadi makin marah sama aku. Kasihan banget sih sama Bu Nia dan Non Kaila. Kenapa mereka bisa datang ke sini lagi ya? Atau mereka ketangkep sama anak buahnya Pak Permadi? Nina, yang ada di dalam kamar ini ada Nia, itu istri saya, dan Kaila anak saya. Mulai sekarang kerja kamu ekstra ya, yaitu mengurus mereka selama mereka masih ada di sini. Paham ya? Baik, Pak. Good. Aduh, Ibu Nia tadi lihat aku nggak ya? Apa dia masih ingat kalau aku orang yang nolongin dia waktu kabur waktu itu? Gawat. Aku bisa ketahuan Pak Permadi kalau Ibu Nia sampai keceplosan. Aku nggak bisa bayangin apa yang bakal dilakukan sama Pak Permadi ke aku dan juga Abizar. Kalau dia tahu aku sudah ngebantu istrinya kabur dari dia. Jalan ceritanya bikin baper. Sabar. Yuk, aqua dulu. Astagfirullahaladzim, ya Allah, kasihan Rena. Aduh, susu opa. Aku bener-bener gak nyangka ternyata Permadi seperti itu, sekejam itu sama Rena. Bu Elsa, saya datang ke sini ingin mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya Ibu Sarah. Mohon maaf, saya baru sempat ketemu dengan Ibu Elsa. Terima kasih ya untuk perhatiannya. Sa, Permadi itu bukan yang waktu itu kesini ngucapin bela sungkawa? Iya Pak, bener. Tapi dia tuh di depan aku kelihatannya baik banget loh Pak. Tapi sekarang aku nggak nyangka kalau ternyata dia sekejam itu sama Rena. Permadi bilang ke saya, katanya kalau mau Rena kembali, dia minta tebusan seluruh harta saya. Astagfirullahaladzim. Kamu udah lapor ke polisi? Sempat mau. Ah, terus? Setelah saya melihat sifatnya Permadi, saya agak sedikit takut kalau nanti tiba-tiba Rena yang disakitin, Pak. Kalau misalkan saya lapor polisi. Masalahnya sekarang saya belum tahu Permadi sama Rena itu ada di mana. Makanya mau nggak mau saya harus ngikutin permainannya dulu, sambil saya pikirin cara-cara yang lain. Ini bahaya sekali. Dan this is so ridiculous. Ini nggak masuk di akal. Maksudnya Permadi hanya memberikan kamu opsi, memberikan kamu waktu, mengulur waktu supaya kamu kebingungan. Dan pokoknya gini, kamu jangan percaya sama apa yang dikatakan sama Permadi, oke? Sa, maaf. Ya gini, Ma. Aku nggak masalah kok, hartaku diambil sama dia semua. Aku nggak masalah hidup miskin. Yang penting Rena kembali ke sini. I know. Kita semua di sini willing, bersedia untuk berkorban demi Rena, demi Askara, demi orang-orang yang kita cintain. Tapi ingat, kalau kamu kehilangan harta kamu, bagaimana nasib dengan karyawan-karyawan kamu? Di dalam harta kamu itu ada hak milik orang lain. Hak karyawan kamu, pegawai kamu. Kalau seandainya itu semua diambil oleh Permadi, terus dia memecat semua karyawan-karyawan kamu, bagaimana nasib mereka? Gimana pertanggungjawaban moral kamu kepada para karyawan kamu ini? Itu hak orang lain juga, bukan cuma harta kamu sendiri. You have to think about it. Maaf, kamu kan kenal sama Permadi, mungkin kamu ada input atau ide atau apapun, since you know him. Sebenarnya saya ada ide, Tante.
Gimana kalau saya ajak Permadi untuk ketemu di suatu tempat? Ya sekarang gini, dia bisa datang ke sini dengan santainya, berarti kan dia nggak tahu kalau kita itu masih satu keluarga kan? Nanti setelah itu kita kasih pelacak aja, jadi kita tahu setiap keberadaan dia ada di mana. Sa, tapi itu kan bahaya, Sa. Ya, Papa ini nggak tahu nih orang ini siapa. Dia mampu berbuat apa. Sebetulnya, menurut Papa, polisi harus tahu hal ini. Jadi kita bisa koordinasi sama polisi. Cuman, ya memang polisinya membingungkan, betul ya. Memang ada baiknya koordinasi sama polisi supaya secara hukum juga kita nggak salah. Ya, Elsa, Papa kamu benar. Kita semua masih dalam keadaan berduka dan Tante cuma minta input dan ide dari kamu. Tante nggak mau kamu mengorbankan diri kamu untuk bertemu dengan Permadi. Look at you, kondisi kamu juga, you know. Tante tenang aja ya. Insya Allah ini aman. Karena cuma ini satu-satunya jalan supaya kita tahu Raina ada di mana. Ya. Kayla, Papa nggak kurung Kayla di sini kok. Kalau Kayla mau tidur di tempat lain, di kamar lain, boleh. Boleh sayang. Tapi ada syaratnya. Kayla harus patuh ya sama Papa. Aku nggak mau sama Papa. Aku cuma mau sama Mama. Kamu sama Kayla udah terlalu berani membangkang saya. Dan saya nggak suka kalau Kayla lebih memilih kamu dibanding saya. Hidup kamu gak akan pernah tenang kalau kamu terus-terusan berbuat kejahatan seperti ini, Mas. Jangan menggurui saya. Kamu jangan lupa, kalau hidup kamu sekarang aja bergantung dari kebaikan saya. Kamu ingat itu. Kamu harus tahu diri. Ya, halo Bu. Oh, Ibu mau ketemuan di kafe yang biasanya. Ketemuan besok? Oh ya, baik. Oke Bu. Saya udah gak sabar untuk bertemu sama Ibu. Sampai nanti Bu. Nah, nanti kamu pas ketemu Permadi, kamu biasa aja ya. Jangan sampai kelihatan kalau kamu lagi ngejebak Permadi. Ya. Sa, nanti kalau udah sampai dalam, kamu ambil tempat duduk yang agak pojokan ya. Supaya bisa terpantau semua. Nanti ada tim juga yang berjaga di situ. Ya. Terus kalau misalkan melihat ada gelagat sesuatu yang mencurigakan dari Permadi, dan itu sedikit membahayakan kamu, langsung kabari supaya kita bisa standby semua, langsung nolongin kamu ya. Iya. Ini sih Pak. Bu. Alat apa itu? Apa? Ini GPS Pak. Jadi memang saya cari yang agak kecil supaya nggak terlacak sama Permadi, supaya lebih aman. Makasih ya. Sama-sama. Sa, saya minta tolong. Sebisa mungkin GPS ini harus masuk ke kantong jas Permadi, supaya saya bisa melacak Permadi kemanapun perginya. Ya. Iya. Hati-hati ya, nak. Papa minta kamu harus hati-hati. Take care, Sa. Yes.
Saya berharap banyak sama kamu. Saya minta maaf sama kamu dan Papa karena masih dalam suasana berkabung seperti ini harus membantu saya. Ya nggak apa-apa. Ini kan salah saya juga. Saya yang bikin. Udah, sah. Ya pokoknya doain aja ya supaya aku berhasil. Ya, selalu. Terima kasih ya Pak udah izinin aku. Ya, saya. Hujan saya. Ya. Hati-hati Ya udah, aku ke dalam ya. Iya, iya. Awas Askara, jangan injek kabel listrik itu. Kamu bisa kesetrum nanti. Jangan ke situ Askara, jangan, stop. Ya Allah, tolong adek aku Askara, dia mau kesetrum. Tolong ya Allah, tolonglah Askara. Taman yuk. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim sayang. Ya Allah, hampir aja kamu kesetrum nak. Ya Allah. Ya Allah bisa. Mama nggak tahu harus gimana kalau Mama harus kehilangan kamu. Ya Allah, Terima kasih Bimina sudah nyelamatin nyawa adik aku. Bibi sudah sayang sama Dede Askara seperti anak Bibi sendiri. untung aja tadi Mama buru-buru lihat dan cabut kabelnya sayang. Bi, disuruh bikinin sarapan buat Bu Nia dan Non Kaila. Aduh, gimana ini? Kalau Ibu Nia lihat aku pas aku nganterin makanan nanti, dia pasti bakal kenalin aku. Terus malah jadi curiga sama kita. Kalau ketahuan gimana caranya aku nanti kabur sama Abizar. Tapi kasihan juga sih kalau aku nggak bikinin sarapan untuk mereka. Bi, malah bengong. Nanti dimarahin sama bos lo. Iya Mas, nanti saya ke dapur. Sayang, kamu duduk di sini dulu ya. Kamu di sini aja ya nak. Jangan turun dari ranjang. Ya nih. Non, Bibi ke dapur sebentar ya sayang. Jangan turun ya. Mbak, ayo, kamu harus pergi dari sini sekarang juga, ayo Mbak. Kamu? Ngomongnya pelan-pelan aja ya. Nama saya Nina. Ibu, ya Allah Ibu, ini kenapa mukanya kok jadi memarah kayak gini Bu? Apa ini udah biasa kok. Astagfirullahaladzim, kok Ibu bisa ada di sini? Ceritanya panjang banget Bu. Sebenarnya sih saya memang melamar pekerjaan di rumahnya Pak Permadi, tapi saya juga nggak tahu kenapa saya dipekerjakan di sini juga Bu. Bu, oh ya, saya mau minta tolong sama Ibu, tolong jangan sampai orang tahu siapapun kalau saya pernah membantu Ibu untuk lari dari anak buahnya Pak Permadi Bu. Saya takut kalau Pak Permadi tahu, itu bakal membahayakan nyawa saya dan anak saya Abizar. Saya nggak akan ngomong sama siapapun, saya janji. Makasih ya Bu. Tapi sebenarnya sih saya juga emang sudah mau keluar dari rumah ini. Tapi karena saya kasihan sama anak Ibu yang lumpuh, jadi saya nggak tega. Kalau boleh saya tahu kenapa Non Reina bisa sampai lumpuh seperti itu Bu, dan kenapa Ibu tega ninggalin dia sama Pak Permadi? Reina ada di rumah ini Bu.
Iya Bu, dia ada di sini dan saya yang mengurus dia. Alhamdulillah, akhirnya saya bisa ketemu dengan Reina. Makasih ya Bu, makasih udah mengurus Reina. Sebenarnya saya juga balik ke rumah Mas Permadi karena saya mau mengembalikan Reina ke keluarganya Bu. Maksud Ibu, keluarganya siapa Bu? Sebenarnya Reina itu adalah anak dari sahabat saya yang diculik oleh Mas Permadi. Gue gak nyangka ya Ki ya. Ternyata Rena ada di tangan suaminya Mbak Nia dan juga papanya Kayla Permadi. Dunia kan memang sempit Mbak, tapi Kiki juga nggak nyangka kok yo sesempit ini sampai masa kenal satu sama lain ini ternyata kan jadi ruwet begini loh Mbak. Iya, dia. Dan Kiki juga nggak nyangka sih kalau Mbak Nia ternyata sampai sebegitunya berkorban biar Rana bisa pulang ke rumah ini. Sekarang nggak banyak yang bisa kita lakuin Ki, cuma bisa berdoa semoga Rena benar-benar pulang ke tengah-tengah kita dan Mbak Nia dan juga Kayla bisa selamat dari tangan suaminya Mbak Nia. Amin, amin, amin. Ya nggak ada salahnya kan Ki kita berdoa buat orang juga kan. Ya enggak dong, nggak apa-apa. Meskipun Mbak Nia nyebelin kayak gitu ya kita tetap harus berdoa yang baik-baik. Yang penting kan benteng kita nggak lemah. Benar. Perlu jagain Masal. Betul banget. Ibu. Ya, kalian lagi bicarain apa sih? Ya, Bu. Saya tuh nggak bisa tidur semalam. Saya mikirin Rena. Ya mikirin Askara juga. Tapi ini dengan kondisi Rena yang seperti ini kok ada orang yang dengan tega-teganya sengaja menyandra Rena. Dia pasti sangat ketakutan. Dia sekarang tidak bisa bicara. Kondisi badannya lumpuh. Ya Allah. Duh. I wish I could. Saya rasanya ingin bertukar tempat sama Rena. Biar saya merasakan beban derita yang dialamin Rena. Jangan anak sekecil itu. Saya gak tega. Astagfirullahaladzim. Kenapa Pak Permadi tega menculik anak yang sedang sakit seperti itu? Ya Allah. Bu, Mas Permadi itu adalah laki-laki yang jahat yang harus kita jauhi. Saya minta tolong sama Bu Nina, tolong banget. Kita harus cari jalan keluarnya dari rumah ini. Kita harus kembalikan Reina ke keluarganya. Saya sangat mau menolong Reina, Bu. Tapi saya sendiri nggak tahu harus gimana. Sedangkan saya sendiri di sini serasa di penjara, Bu. Saya nggak boleh pegang handphone, saya nggak boleh keluar. Suami saya aja bahkan nggak tahu sampai sekarang saya di mana, Bu. Saya nggak tahu harus gimana. Tapi kita nggak punya banyak waktu lagi, Bu. Mengingat Reina juga kondisi seperti ini, dia akan semakin buruk kalau misalnya dia terus-terusan ada di sini. Saya tahu apa yang harus kita lakukan. Kita harus mengalihkan perhatian anak buah Mas Permadi. Ya, Bu. Jujur saya ragu, Bu. Saya takut ketahuan. Karena kalau sampai ketahuan, nyawa saya dan anak saya Abizar bakal terancam, Bu. Saya mohon, Bu, tapi kita harus pergi dari rumah ini demi Reina. Kasihan papanya. Papanya baru saja kehilangan istrinya. Baru saja kehilangan mertuanya. Dan sekarang anaknya kedua, anaknya belum bisa ditemukan, Bu Nina. Kita harus melakukan ini demi Reina ya. Dia harus kembali bersama keluarganya, Bu. Iya, Bu. Saya sangat mau menolong Reina. Karena Reina itu anak yang baik. Dia punya semangat yang tinggi untuk sembuh. Dan saya juga melihat kalau dia tuh kelihatannya sayang sama anak saya. Saya mau nolong Reina, Bu.
Ya Bu, saya akan kasih tahu waktu yang tepat agar kita bisa menjalankan rencana kita. Ya Bu ya. Kapan itu? Nanti Ibu pasti akan tahu. Pokoknya Ibu langsung harus bawa Reina keluar dari rumah ini dan antarkan Reina ke rumahnya di pondok. Ngapain kalian bisik-bisik? Ya Allah, semoga aja dia nggak dengar apa yang saya bicarakan sama Bu Nia. Enggak kok. Kayaknya mungkin masnya salah lihat kali. Kalau udah selesai ngantarin makanan, langsung keluar dari kamar ini. Iya, Mas. Ini satu-satunya cara untuk menyelamatkan Reina dan mengembalikan Reina ke Al. Mir, kenapa? Ibu, saya minta maaf, Bu. Mirna, Kalau saya nggak teledor jaga Rena, nggak mungkin Rena akan kecelakaan dan mengalami seperti sekarang ini, Bu. Dan sekarang lagi disandra sama suaminya Mbak Nia. Maafin saya, Bu. Mirna. Bu, saya itu udah terlalu sering membuat kesalahan dan saya tuh selalu teledor, Bu, untuk jagain Rena, Bu. Mirna, kamu gak perlu kayak begini. Kamu jangan menyalahkan diri kamu sendiri. Saya dan Al tidak pernah menyalahkan kamu dan we both forgive you already. Bukan salah kamu. Kejadian ini merupakan cobaan dari Allah. Kepergian Andin, kepergian Bu Sarah, hilangnya Askara dan juga Rena, itu semua sudah diatur sama Allah untuk mencoba iman kita supaya kita lebih tegar lagi. Tapi, Bu, kalau aja saya itu benar-benar jagain Rena ini hilang di depan mata saya, Bu, dan saya nggak ada di situ, itu saya merasa bersalah banget, Bu. Apalagi saya tahu kondisinya Rena sekarang nggak bisa bergerak, dia mengalami kelumpuhan, dia nggak bisa ngomong. Saya kayak udah melanggar janji saya, Bu, buat jagain Rena, Bu. Mirna. Ibu, nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa, Ibu kalau mau ngelaporin saya ke polisi, saya terima, nggak apa-apa, Bu. Saya bisa terima konsekuensinya semuanya, Bu. Jangan Ibu yang bertukar tempat dengan Rena, enggak, Bu. Kalau bisa saya, Bu. Saya udah terlalu sayang sama Rena, tapi saya teledor, Bu. Ayo. Dan kamu nggak perlu menyalahkan diri kamu sendiri. Ini semua sudah kehendak Allah. Yang perlu kita lakukan adalah kita berdoa. Kita harus berusaha kuat. Kita bertawakal. Kita berusaha menerima semua ini dengan lapang dada dan berusaha untuk kembali menemukan Rena dan Askara. Please stop blaming yourself. Kamu stop menyalahkan diri kamu sendiri karena ini bukan salah kamu, Mirna. Mirna. Iya, Bu. Mirna, kamu harus tenangkan diri, please. Saya minta kamu stop salahkan diri kamu sendiri. Kalau kamu begini, saya juga ikutan sedih. Mending kita konsentrasi mencari Rena, kita konsentrasi berdoa. Kita berdoa bersama. Saya ini ya, Bu. Saya akan coba hubungin teman-teman saya di jalanan semuanya. Saya kerahkan mereka semua buat nyari Rena dan juga Askara ya, Bu. Ya. Siapa tahu mereka dapat info ya, Bu. Yes. Gak apa-apa ya, Bu. Saya hubungin teman-teman Boleh. saya di jalanan ya, Bu. Iya, lebih baik kamu begini daripada kamu menyalahkan diri kamu sendiri. Dan you know what? Terus berdoa ya. Kita sholat bersama ya. Kita mendoakan Rena sama Askara ya. Iya, Bu. Nah, hapus. Ya Allah ya Tuhanku, Engkau Maha Kuasa, Maha melihat segalanya. Temukanlah kembali cucu-cucu hamba, Rena dan Askara. Lindungilah mereka. Kembalikanlah mereka ke dalam pelukan kami di rumah ini. Kabulkanlah ya Allah. Ya Allah, dengan kuasa-Mu, sembuhkanlah dan angkatlah penyakit Reina. Berikanlah dia kesembuhan, kekuatan, sehingga kami semua dapat berkumpul kembali menjadi satu keluarga yang bahagia. Dengan menyebut nama-Mu ya Allah,
yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kabulkanlah doa-doa kami ini ya Allah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Aduh, Elsa mana ya kok udah keluar-keluar? Dia nggak ngabarin kamu juga? Belum, Pak. Aduh. Pak, Saya minta maaf buat Papa panik seperti ini, Pak ya. Tapi saya janji kalau ada sesuatu sama Elsa, saya yang tanggung jawab. Saya akan pasang badan. Tapi saya selalu berdoa semoga Allah melancarkan semuanya, Pak. Supaya nggak ada terjadi sesuatu sama Elsa. Ataupun dengan Reina. ya ini jadi pikiran Papa adalah Elsa dan juga Rena. Rena juga harus ketemu Al. Ya. Standby terus ya. Harus waspada. Baik, Pak. Halo. Mobil Permadi sudah datang. Kalian standby semua di sana. Tunggu komando saya. Ya, Pak. Oh iya, Pak. Tadi Mira telepon saya, Pak. Kalau Mira dan timnya udah siap, Pak, kalau Bapak butuh backup bantuan. Ya, oke. Ya, kita lihat nantilah kondisinya gimana ya. Baik, Pak. Bu Elsa. Gue nggak boleh kelihatan gugup di depan Pak Permadi. Kalau dia curiga, dia bisa semakin membahayakan Reina. Terima kasih ya udah mau datang ke sini. Maaf ya kalau sampai ngerepotin, saya tahu Bapak pasti sibuk banget. Oh, enggak kok Bu Elsa, enggak. Saya ngerasa sama sekali nggak direpotin sama Bu Elsa. Justru saya senang bisa bicara sama Bu Elsa seperti ini. Saya senang. Ya jadinya kan bisa lebih dekat, terus bisa lebih terbuka satu sama lain. Masih bisa aja nih ya, orang ngerayu gue di saat seperti ini. Gue nggak akan mempan, terjebak dengan rayuan palsu dia. Ini saat yang tepat kalau saya mau merayu Elsa dan membuat dia jatuh cinta sama pesona saya. Bu Elsa, saya lihat Bu Elsa masih sedih. Jujur Bu Elsa, saya ini nggak bisa melihat perempuan bersedih. Apalagi perempuan seperti Ibu Elsa. Kemarin itu aja setelah saya pulang dari rumahnya Ibu Elsa, saya nggak bisa tidur Bu Elsa. Karena saya terus kepikiran, gimana ya caranya supaya saya bisa mengurangi kesedihan Bu Elsa. Ya sebenarnya saya ngundang kamu ke sini juga karena saya pengen jujur sama kamu. Setelah apa yang kamu sudah nasehatin ke saya kemarin, hati saya lega banget untuk mengikhlaskan kepergian mama saya. Karena ya mau sebanyak apapun air mata yang keluar, ya nggak mungkin bisa ngembaliin mama ke dunia ini. Oke, ternyata rayuan saya kemarin ada hasilnya juga. Kayaknya Elsa mulai membalas perasaan saya. Cinta, ya cinta sebentar lagi. Pasti berikutnya dia mau jadi salah satu perempuan simpanan saya. Dasar emang buaya darat. Gue akan rela bertahan dengan rayuan menjijikan lo itu.
Gak apa-apa, gue dengerin semua kata-kata bohong lo yang keluar dari mulut lo. Gue bakal terus acting di depan lo sampai gue bisa berhasil memasukkan alat pelacak ini ke saku kantong lo. Aku harus berhasil menemukannya sebelum anak buah Pak Permadi mergokin aku di sini. Alhamdulillah ketemu. Kayla, ingat ya, kayak tadi mama bilang, teriak tolong yang keras sampai nanti omnya yang di luar tuh masuk semua. Oke, ya, yang keras. Itu non Kela, kenapa minta tolong tuh? Mana gue tahu. Mending kita cek ke kamar. Karena kalau dia kenapa-napa, ntar bos marah juga sama kita kan. Wah, benar. Ya kan? Ayo, buruan. Berapi ente. Oh iya, aku harus ambil HP aku di laci ini. Ibu kenapa? Bu? Iya, ibu kenapa? Ibu? Ibu? Kenapa aku bisa jadi kejang-kejang gini? Aduh, ini kayaknya efek kemarin disiksa sama si bos. Ibu? Ini ya? Bisa gini sih? Tadi kan nggak kenapa-napa. Gimana gue tahu? Ibu bangun bu. Ibu sadar. Ibu Nia. Ibu. Wah, asap. Kita cek. Ibu, kebakaran. Astagfirullahaladzim. Mas, ini kenapa ada api seperti ini, Mas? Kita juga nggak tahu. Ayo, buruan selamatin non Rena, Nang Kemet dan Bu Nia. Sudah ada orang yang selamatin mereka. Yaudah, ayo selamatkan non Rena. Ayo cepat. Ambil air. Ayo nak. Kita pokoknya harus selamatin Bu Nia. Kita bawa keluar sekarang. Langsung kita bawa ke rumah sakit. Jangan sampai telat. Ya. Ini juga lagi kebakaran. Tambah gede apinya, gimana dong? Udah, lu jangan pikir rumah. Yang penting istri sama anaknya selamat. Jangan sampai ibu meninggal. Kalau dia sampai meninggal, kita ntar yang kena getahnya. Paham lu? Ya udah, ayo. Ibu, kita bawa. Ayo deh. Ayo cepat angkat. Adek nggak usah komen. Yuk. Ayo Mas buruan, bawa keluar biasa yang jaga tuh sekalian padamkan apinya ya. Ayo buruan. Ayo. Ayo buruan. Ayo sayang. Cepet. Kamu jangan kemana-mana, jagain non Rena. Saya mau ke dalam lagi, jagain yang lain. Kalian padamin apinya. Iya Mas. Jangan kemana-mana ya. Nyangkut. Sam, tolongin. Kenapa sih lu? Kok bisa nyangkut? Ini nggak tahu, namanya juga orang lagi kejang-kejang. Yaudah. Lu bantuin deh. Maafin saya ya Bu Nia, saya harus bawa non Rena juga Abizar pergi dari rumah ini. Semoga Allah memberikan keselamatan untuk Ibu Nia dan non Kayla. Ya Allah, jangan sampai mereka kenapa-napa. Lindungi mereka ya Allah dari kebakaran ini. Amin ya Rabbal Alamin. Hai sayang, kita harus pergi dari sini. Ayo.
tarik lagi. Ayo tarik, tapi mau gede. Oh ya, Bu Elsa. Saya tahu tempat yang sangat bagus. Tempatnya itu villa. View-nya indah sekali. Saya ingin sekali mengajak Bu Elsa ke sana. Ya siapa tahu Bu Elsa bisa menenangkan pikiran di sana, terus bisa melepas kesedihan Bu Elsa di sana. Ini orang ya, pakai acara ngajak gue pergi dari sini segala. Gue nggak akan pergi dari sini sebelum gue berhasil masukin pelacak itu ke dalam saku kantong jas Permadi. Bagaimana Bu Elsa? Sepertinya menarik ya. Saya yakin pasti tempatnya sangat indah ya. Oh iya. Untuk menenangkan diri. Betul. Tapi kayaknya nggak bisa sekarang deh. Mungkin lain kali ya. Nanti kita bisa atur waktu lagi dan lebih baik untuk saat ini kita menikmati kebersamaan kita di sini dulu aja kali ya. Iya ya, baik Bu Elsa. No problem. No problem. Yes. Ini kode kalau Elsa mau menerima tawaran saya tadi. Ya meskipun gak langsung sekarang sih. Nanti di tempat itu kita akan memadu kasih dan meresmikan hubungan kita sebagai kekasih. Elsa. Gak ada waktu lagi. Gue harus masukin alat pelacak ini ke kantong jas Permadi sekarang juga. Udah nggak apa-apa. Biar saya bantu ya. Nggak apa-apa, saya aja. Udah nggak apa-apa. Sial. Padahal hampir aja gue berhasil masukin alat pelacaknya. Iya lo. Ada apa? Lapor, Pak. Rumah Bapak kebakaran. Kebakaran? Rumah saya yang mana yang kebakaran? Rumah Permadi kebakaran. Ya Allah. Semoga itu bukan rumah yang ditinggalin sama Reina. Keadaan Reina sekarang lumpuh dan gak bisa bicara. Kalau dia terjebak kebakaran di dalam, Reina gimana? Dia gak bisa teriak dan gak bisa lari untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Ya Allah, jangan sampai itu terjadi. Tiba-tiba terjadi kebakaran. Ya terus orang-orang yang di sana gimana? Aman, Pak. Non Reina, Ibu Nia, dan Non Kayla sudah kami amankan keluar rumah, Pak. Oke, baik. Saya kesana sekarang ya. Tunggu saya. Baik, Pak. Kenapa mendadak kena musibah seperti ini? Kalau Reina kenapa-napa, saya nggak akan bisa dapetin keuntungan apa-apa dari Aldebaran. Ya, semoga aja Nia dan Kayla juga aman di rumah. Saya terpaksa harus tinggalkan Elsa sendirian di sini. Padahal sebentar lagi saya pasti berhasil dapetin hatinya. Bu Elsa, saya mohon maaf sekali. Saya harus pulang sekarang. Soalnya rumah saya kebakaran, Bu Elsa. Terus gimana? Ada keluarga Bapak yang kejebak di dalam rumah? Kalau saya bilang ada keluarga saya di rumah, Elsa pasti bakal tanya yang macam-macam. Enggak. Saya nggak mau Elsa tahu soal Reina, Nia, dan juga Kayla. Oh, enggak Bu Elsa, di sana nggak ada keluarga saya. Itu cuma villa yang biasa saya sewain aja. Ya, saya mohon maaf ya sekali lagi.
saya terpaksa harus meninggalkan Bu Elsa sendirian di sini. Sebenarnya saya harus ke sana, Bu Elsa. Saya harus ngecek ke sana. Perlu bantuan saya nggak? Saya siap kok untuk bantu. Nggak perlu, Bu Elsa. Thank you so much atas tawarannya. Saya punya anak buahku yang selalu sigap untuk menolong saya. Baik, saya permisi ya. Ya, semoga semua baik-baik aja ya, Pak. Ya, mohon maaf sekali lagi dan sampai bertemu lagi. Ya, hati-hati ya. Ya. Mama, aku mau ikutin. Halo, Assalamualaikum, Al. Al Permadi baru aja keluar dari resto. Saya belum sempat untuk masukin pelacaknya. Kamu kayaknya harus standby deh untuk ikutin mobil dia. Soalnya tadi dia dapat telepon, katanya rumahnya itu kebakaran. Allahu Akbar. Rumah Permadi kebakaran itu rumah yang mana ya? Yang ada Renanya bukan? Ya Allah, semoga nggak ada Rena di situ. Aduh, saya minta maaf Al, tapi saya nggak tahu. Tadi saya juga udah nawarin untuk saya ikut sama dia, tapi dia nolak saya. Al, saya mohon sama kamu untuk jangan sampai lepas dari Permadi ya. Feeling saya nggak enak soalnya. Oke, iya. Saya nggak akan biarin dia lolos kok. Oke, gini, Elsa, kamu tenang di sana. Saya pun juga harus tenang ya. Kita berdoa semoga rumah yang kebakaran itu nggak ada Rena di dalamnya. Saya coba kerja Permadi dulu ya. Oke, makasih, Sa. Iya. Wah, kita harus. Ya, kamu tenang. Insya Allah kita ketemu sama Rena, ya. Oke. Ya. Sambil di jalan kamu hubungin tim ya. Baik. Untuk standby. Permadi. Cepat. Udah kok, biar apa aja. Sampai sekarang Nina belum nelpon lagi. Gua makin gak konsen kerja kalau kayak gini. Yud, cepetan dong diselesain ini mobil. Gue udah diteleponin terus sama yang punya. Nggak kelar-kelar dari tadi. Kenapa sih lu kebanyakan bengong? Lu ada masalah? Duh, gimana gua mau cerita ya? Takutnya ini bos gua nggak bisa maklumin masalah gua lagi. Nggak apa-apa, Pak. Saya lagi nungguin kabar istri saya. Ya udah kalau begitu. Tapi jangan kebanyakan bengong. Nanti ini mobil nggak kelar-kelar. Ya. Halo, Nin? Ya? Kamu baru aja kabur dari tempat bos kamu? Oke. Kamu stay di situ, jangan kemana-mana. Aku susul kamu sekarang ya. Pak, saya izin ya, Pak. Istri saya lagi dalam keadaan bahaya, Pak. Saya harus pergi sekarang, Pak. Boleh, Pak? Pergi kemana lo? Saya harus nolongin istri saya, Pak. Tapi gimana dengan mobil ini? Stay itu. Yuda! Gimana gue nyusul Nina ya? Gak ada kendaraan lagi. Ojek. Mas. Bisa anterin saya ke lokasi ini nggak? Bisa sih, cuman jauh banget. Gua bayar berapapun, Mas. Ini keadaan darurat, Mas. Anterin gue ya. Ya? Bisa ya? Ngebut ya? Ayo, Mas. Jalan, Mas. Terus gimana, Sa? Rencana kamu berhasil nggak? Saya minta maaf, Tante. Saya gagal. It's okay. Ya, sayang banget ya. Gak berhasil. Coba kalau berhasil kan pasti Rena udah langsung dibawa pulang. Iya, Mbak, padahal
Kiki udah pengen banget ketemu Reina, ngeliat Reina pulang ke rumah ini lagi. Tapi yang masalah alat itu, Kiki jadi pengen rasanya masangin alat itu ke Mbak Mirna. Biar kalau Mbak Mirna kemana-mana kan pergerakannya Kiki tahu keluar kemana sama Pak Risa. Aku udah jadi kepo sama kehidupan gue sama Rija loh. Pengen banget tuh ngikutin banget. Kita lagi khawatir masalah Rena itu loh. Kenapa jadi ke situ-situ sih? Kita lagi ngomongin Rena loh. Tapi nggak apa-apa sih, Elsa, it's okay. I know itu sulit bagi kamu. Nggak apa-apa, it's okay. Sebenarnya sih tadi hampir berhasil, Tante. Cuma tiba-tiba Permadi itu dapat telepon dan dia langsung pergi. Telepon, kamu ada sedikit dengar nggak telepon tentang apa? Siapa yang nelfon gitu-gitu? Katanya rumahnya kebakaran, Tante. Hah? Kebakaran? Rumah yang kita datengin waktu itu. Dia bilang kalau rumah yang ini tuh dijadiin villa. Tapi saya ngerasa yakin kalau dia itu bohong deh, Tante. Karena setiap dia ngomongin masalah rumah itu dia berhati-hati banget, Tante. Atau Tante curiganya jangan-jangan rumah itu rumah tempat dia menyekap Reina ya. Saya juga mikirnya kayak gitu, Tante. Tapi Al sama Papa udah ngikutin mobil Permadi kok. Aduh, benar-benar. Ibu, kalau misal ternyata Reina masih ada di rumah itu terus habis itu Reina di apa-apain gimana? Kiki, lu jangan mikir begitu, apa sih? Kiki, udah dong, jangan mikirin kayak gitu-gitu. Tolong dong. Kita berdoa aja, moga-moga Reina nggak ada di rumah itu. Semoga aja Permadi bohong dan kita hanya bisa berdoa semoga Reina tuh selamat dan bisa segera diselamatkan sama Al sama Pak Surya ya. Doa dong. Gimana nih apinya makin besar? Kalau kita nggak dapat bala bantuan, bisa ludes di rumah nggak bersisa. Gimana kalau kita panggil pemadam kebakaran? Jangan. Kalau sempat pemadam kebakaran ke sini, polisi bisa jadi ke sini juga. Nanti bisa ribet urusannya. Ngerti lu? Bos. Halo, Bos. Bagaimana keadaan di rumah saya? Terus itu Kayla, Reina, dan Nia bagaimana? Mereka berhasilkan dievakuasi? Kalau rumah bos, kita belum sempat nyelamatin bos. Semuanya habis terbakar. Tapi Ibu Nia, Kayla, dan Reina sudah berhasil kita selamatkan. Oke. Saya mau ngomong sama Nina. Baik bos. Kok lama banget sih? Ayo kasih handphone ke Nina. Saya mau ngomong sama dia. Maaf bos. Di Nina, Non Rena, sama Abizer nggak ada di sini bos. Nggak tahu mereka pergi kemana. Cepat cari mereka sampai ketemu. Kalau mereka nggak ketemu, nyawa kalian taruhannya. Baik bos. Saya nggak mau sampai kehilangan Reina. Dia harus saya temukan bagaimanapun caranya. Nggak ada. Gimana? Nggak ada nih. Gawat. Kalau mereka sempat kabur, bos bisa marah besar. Sekarang cari. Cari. Mau cari kemana lagi? Cari kemana-mana nggak ada. Mereka sepertinya lagi panik. Kesempatan ini bisa aku pergunain untuk kabur dengan Kayla. Kayla nggak apa-apa? Kita mau kemana, Ma?
Ya, kita ikut ya. Bentar. Waduh, Bu Nia sama Kela kemana ya? Nggak ada lagi. Gawat, Bu Nia sama Nong Kela nggak ada juga. Aduh, pusing gua. Udah si Nina kabur bawa Rena. Bu Nia juga ikut kabur bawa Kayla. Gimana nih? Kalau misalkan kita nggak ketemu, ya habis kita sama bos. Udah. Sekarang kalian cari semua sampai ketemu. Gua yakin dia pasti belum jauh dari sini. Ayo cepat. Ini sepertinya memang benar kata Elsa tadi. Allahu yasir wala tu'asir, mudahkan ya Allah. Jangan kau persulit ya Allah. Izinkan aku ketemu dengan cucuku lagi ya Allah. Halo, Ren. Saya butuh bantuan kamu ya. Nanti saya share live lokasi saya, ya. Oh, alhamdulillah kalau gitu Pak. Oke. Ini tim tolong disiapin, ya. Baik, saya dan yang lain akan segera ke sana. Iya, makasih ya.